Ini adalah video kelima dari 6 video yang direncanakan pada topik ketiga, yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dalam mata kuliah energi terbarukan di jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kelima ini kita membahas tentang status PLTS. Pertama kita lihat bagaimana pasar atau market PLTS dunia. Grafik ini memperlihatkan produksi PLTS dunia setiap tahun. Terlihat bahwa pada tahun 2000 produksi PLTS masih sangat sedikit, sedangkan pada tahun 2019 sendiri sekitar 133 gigawatt peak PLTS telah diproduksi dan jumlahnya selalu bertambah dari 2000, 2005 naik lagi ke 2010 dan semakin bertambah banyak di 2015 dan juga makin banyak di tahun belakangan. Kalau kita lihat dari komposisinya dari pada tahun 2019 bahwa monocrystalline silicon itu mendominasi. Makanya pada video kedua saya koreksi video yang saya putarkan di sana yang mengatakan bahwa monocrystalline silicon tidak umum dipakai, tapi kenyataannya adalah bahwa pada tahun 2009 justru monocrystalline silicon yang paling banyak, diikuti oleh multicrystalline silicon atau polycrystalline silicon, dan ada sedikit porsi dari thin film. Kapasitas instalasi PLTS secara global di seluruh dunia pada tahun 2019 ada 131 gigawatt. Nah, itu yang dibangun pada tahun 2019 ya. Jadi sedangkan secara kumulatif di total dari tahun-tahun sebelumnya itu tahun 2019 telah dibangun sebesar 635 gigawatt total. Produksi energi listrik pada tahun 2018 adalah sekitar 585 terawatt jam, dan ini setara dengan sekitar 2,2% produksi listrik di seluruh dunia dari seluruh jenis teknologi pembangkit listrik, baik energi terbarukan maupun energi fosil. Jadi PLTS ini belum terlalu besar kontribusinya pada produksi listrik dunia, tetapi dia selalu berkembang. Sedangkan persentase PLTS off-grid itu turun dari sekitar 1% pada tahun 2010 menjadi sekitar 0,6% saja pada tahun 2019. Nah, pada grafik ini diperlihatkan kapasitas instalasi PLTS kumulatif dalam gigawatt jam, dalam gigawatt peak, sedangkan pada sumbu X ini adalah tahunnya. Terlihat bahwa dari tahun 2010 terjadi peningkatan terus sampai 2019. Dan di mana peningkatan itu terjadi? Pada 2019 terlihat bahwa Cina itu 36% PLTS di seluruh dunia ini ada di Cina. Diikuti oleh Eropa, sekitar 15% PLTS dunia ada di Eropa. Lalu Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada sekitar 12%. Lalu diikuti oleh Jepang, lalu Jerman. Tadi yang Eropa di sini tadi Jerman tidak masuk ya. Kemudian diikuti oleh India dan di negara-negara lain sekitar 12%. Nah, terlihat di sini kalau dari segi negara yang paling besar adalah Cina 36%, diikuti oleh Jepang 11%, lalu Jerman 8% dan India 6%. Nah, dari produksi PLTS di seluruh dunia kita bisa lihat di sini bahwa ternyata seperti disampaikan tadi,
bahwa monocrystalline pada tahun 2019 itu mendominasi, yaitu sekitar 90 gigawatt, kemudian diikuti dengan multicrystalline sekitar 40 gigawatt, sedangkan thin film hanya sekitar 7,5 gigawatt. Namun ada masanya dulu sekitar tahun 2010-an, ya sekitar tahun 2002 sampai 2014, justru multicrystalline lebih banyak daripada monocrystalline silicon. Ini adalah grafik yang perlihatkan produksi PLTS film tipis atau thin film per tahun. Terlihat ada fluktuasi ya. Tahun 2000 agak tinggi, lalu kemudian turun hingga 2003. Sejak itu naik lagi memuncak pada tahun 2009, kemudian turun lagi tahun 2017, 2018, kemudian naik lagi dalam 1 tahun belakangan ini. Puncak produksi thin film terjadi pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2019 itu thin film yang paling banyak diproduksi adalah cadmium telluride atau CDTE sebesar 5,7 gigawatt peak, diikuti dengan CIGS. Jadi CIGS-nya ada dua ya, ada CIS cadmium indium selenide, atau ditambahkan juga dengan gallium, cadmium indium gallium selenide. Pada tahun 2019 kombinasi keduanya ini diproduksi sekitar 1,6 gigawatt. Nah, bagaimana dengan harga? Pada topik yang pertama mata kuliah ini kita sudah membahas bahwa energi terbarukan itu semakin lama semakin turun harganya. Nah, grafik ini membuktikan kebenaran klaim itu. Ini adalah harga PLTS pada tahun 80. Itu sekitar sekitar 20-an dolar per watt peak ketika itu. Tetapi ini semua dikoreksi menggunakan inflasi berdasarkan tahun 2019. Nah, bisa terlihat di sini dari tahun 80 masih 20-an dolar per watt, lalu turun menjadi sekitar 10-an dolar per watt pada tahun 90. Pada tahun 2000 turun lagi menjadi sekitar 5 dolar per watt. Tahun 2010 menjadi sekitar 2 dolar per watt. 2015 turun lagi di bawah 1 dolar per watt. Sekarang ini diperkirakan antara 0,1 sampai 0,5 dolar atau sekitar 20 sampai 50 sen per watt. Nah, yang bisa kita pelajari dari sini adalah setiap produksi PLTS itu meningkat 2 kali lipat, maka harganya akan turun sekitar 25%, dan itu berlaku selama 39 tahun terakhir. Ini mungkin pengaruh dari economy of scale. Semakin besar skalanya maka semakin murah harganya. Teori tentang economy of scale itu mestinya dipelajari pada mata kuliah energi ekonomi. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari PLTS ini? Pertama, kita lihat dulu apa kelebihannya. Pertama, PLTS ini mengkonversi cahaya matahari langsung menjadi listrik. Tidak ada bagian yang bergerak di dalamnya. Kalau kita mengkonversi energi mekanik menjadi energi gerak, misalkan pada sepeda motor, pada mobil, ada bagian yang bergerak di situ sehingga bagian yang bergerak itu bisa menjadi aus. Sementara pada PLTS tidak ada bagian yang bergerak. Lalu solar panel ini memiliki daya tahan yang lama, di atas 20 tahun, dan membutuhkan sedikit perawatan. Solar panel juga cocok untuk aplikasi remote di tempat-tempat terpencil karena dia modular. Modular maksudnya kita bisa bawa satu buah panel saja untuk membangun solar home system, atau dibuat skala besar, yang agak besar maksudnya misalkan 20 kW dan sebagainya. Jadi dia tinggal ditambah-tambah aja, bisa diperbesar. Dan PLTS ini memiliki dampak lingkungan dan dampak sosial yang kecil.
Tetapi sebenarnya PLTS itu memiliki kekurangan. Pertama adalah PLTS hanya menghasilkan energi ketika matahari bersinar atau ketika sinar matahari cukup, tidak banyak awan, tidak banyak hujan gitu. Oleh karena itu, kalau dia ingin digunakan secara kontinu selama 24 jam, sementara pada malam hari tidak ada matahari, maka kita butuh penyimpanan atau storage dalam bentuk baterai. Atau kalau tidak ada storage, kita bisa menghybridkannya dengan pembangkit cadangan, misalkan genset. Energi matahari memiliki kerapatan yang rendah. Jumlah energi dalam persatuan luas per volume ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan densitas energi air misalkan. Oleh karena itu kita butuh kawasan yang luas untuk menghasilkan daya yang besar. Biaya saat ini masih tinggi untuk banyak aplikasi, walaupun seperti ditunjukkan sebelumnya biaya sudah turun. Nah, bagaimana masa depan PLTS? Ini adalah kajian dari IRENA. IRENA adalah International Renewable Energy Agency. Disebutkan bahwa pada tahun 2000 itu baru ada sekitar 1 gigawatt PLTS di dunia. Pada tahun 2018 sudah meningkat menjadi 480 gigawatt. Pada tahun 2030 nanti diperkirakan sekitar 2,8 terawatt peak, dan pada tahun 2050 diperkirakan 8,5 terawatt peak. Jadi bisnis ini akan berkembang terus, diperkirakan akan berkembang terus. Nah, di mana perkembangan itu akan terjadi? Kita bisa lihat di sini bahwa di Asia perkembangan terjadi dengan pesat sekali, dari 280 gigawatt pada tahun 2018 menjadi 4,8 terawatt peak pada tahun 2050. Sementara di Eropa, karena skala benua juga tidak terlalu besar, peningkatannya juga tidak terlalu besar, tapi ada peningkatan. Di Amerika Utara peningkatan juga cukup besar, di Afrika dan di Timur Tengah juga cukup besar, sedangkan di Amerika Latin tidak terlalu besar, dan di Oceania, di Australia juga tidak terlalu besar. Karena konsumennya di sini sedikit. Di sini hanya ada dua negara besar, yaitu Australia dan Selandia Baru, sedangkan yang lain negara-negara kecil. Nah, bagaimana masa depan LCOE? LCOE adalah Levelized Cost of Energy. Levelized Cost of Energy itu adalah harga energi kalau kita membayar energi dari sebuah pembangkit. Harga energi itu dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan selama hidupnya, mulai dirancang, dipasang, dioperasikan, sampai akhir nanti beberapa puluh tahun, 20 atau 25 tahun lagi dibongkar. Itu semuanya butuh biaya. Nah, dari semua biaya yang dikeluarkan itu kemudian dibagi dengan berapa jumlah energi yang akan dihasilkannya selama periode waktu itu. Nah, ketemu angkanya itu dalam LCOE, itu dalam satuannya adalah dolar per kilowatt jam. Jadi berapa dolar per kilowatt jam. Nah, terlihat di sini bahwa pada tahun 2010 itu LCOE PLTS itu masih berkisar antara 0,2 sekian dolar atau 20 sen dolar sampai 50 sen dolar. Rata-ratanya adalah 37 sen dolar. Nah, antara 2010 sampai 2018 ini terjadi penurunan sebesar 77%, yang mana tinggal 8,5 sen dolar per kWh pada tahun 2018. Dan ini semakin menurun terus. Pada tahun 2030 diperkirakan hanya 2 sen dolar sampai 8 sen dolar per kWh, dan pada tahun 2050 lebih murah lagi, 1,4 sen dolar sampai 5 sen dolar per kWh. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2018 ini yang coklat muda ini adalah LCOE untuk pembangkit listrik
fossil fuel berkisar antara 0,05 sen dolar sampai 1,7 sen dolar. Nah, sejak tahun 2018 ternyata PLTS itu sudah berkompetisi, sudah bersaing harganya dibandingkan dengan pembangkit listrik fossil fuel. Pada tahun 2030 bahkan sebagian lebih murah daripada fossil fuel, sebagian berada pada harga fossil fuel yang paling rendah. Dan pada tahun 2050 diperkirakan LCOE PLTS ini akan lebih rendah dari semua jenis pembangkit listrik yang menggunakan fossil fuel atau bahan bakar fosil. Ini adalah LCOE yang masih LCOE yang menceritakan hal yang sama sebenarnya, bahwa terjadi penurunan harga secara signifikan. Kemudian sampai tahun 2020 harga PLTS itu, LCOE PLTS itu sudah sama dengan harga bahan bakar fosil yang paling murah sekalipun. Nah, bagaimana dengan lapangan kerja? Pada tahun 2018 itu terdapat lapangan kerja yang dibuka dari sektor PLTS ini sekitar 3,6 juta. Sementara tahun 2030 diperkirakan menjadi 11,7 juta, dan tahun 2050 diperkirakan sekitar 18,7 juta orang. Jadi dari tahun 2018 ke tahun 2050 diperkirakan akan ada penambahan lapangan kerja sebesar 15,1 juta. Oleh karena itu, kalau estimasi ini berjalan seperti itu, maka karir dalam bidang PLTS insya Allah masih terbuka minimal sampai tahun 2050 nanti. Oke, itulah kira-kira cerita tentang status PLTS saat ini secara global dan bagaimana prediksinya ke depan juga secara global. Terima kasih.